Dan selanjutnya kita langsung aja masuk ke panel 3. Kalau tadi sudah ada Bu Wiwit yang menemani kita sebagai moderator di panel 1 dan panel 2, sekarang kayaknya gantian nih ya Bu Wiwit ya. Oke, saya minta tolong atau kami mengundang kepada Ibu Asri Indiani selaku Subkoordinator Perencanaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR untuk bergabung bersama saya di sini menjadi moderator di panel ketiga. Silakan Ibu. Ibu Asri, apa kabar Ibu? Baik Mbak. Baik, Alhamdulillah. Udah siap nih untuk ngobrol sama para narasumber kita? Siap, dan sesi ini sangat Pembahasannya apa? menarik nanti. Pembahasannya apa nih Bu? Tentang pasti kalau kita bisanya UUD ya, ujung-ujungnya uang. Nah ini kita akan bicara terkait aspek finansial dalam pengelolaan air limbah domestik. Oke, khususnya siap. lumpur tinja. Kalau gitu silakan Ibu Asri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada para peserta FSM 6 Indonesian Track. Acara ini terselenggara sebagai bagian dari FSM 6 Conference yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 31 Mei sampai 4 Juni 2021 secara virtual. Nah, pada panel 3 ini kita akan membahas sesuatu yang pada panel pertama tadi sudah dibahas bahwa itu salah satu aspek yang paling penting. Selain tadi di panel 2 kita bicara terkait regulasi, pada panel 3 ini kita akan bicara terkait finansial dalam pengelolaan lumpur tinja. Nah, saya Asri Indiani akan menjadi moderator Anda sekalian selama sekitar 2 jam ke depan, dan saya akan memanggil nih panelis kita, ada 3 orang panelis yang akan bicara banyak terkait finansial aspek khususnya di Indonesia. Yang pertama ada Bapak Aris sebagai Direktur Utama PDPAL, Bapak Aris Suprianto kami panggilkan ke depan. Dan panelis kita yang kedua nanti ada Bapak Nugroho Andi Winarno yang akan juga menyampaikan terkait financial aspect. Pak Nugroho ini merupakan financial specialist dari USAID IWAS Plus. Dan yang ketiga, last but not least adalah Bapak Agung Sitrisno. Nah, Bapak Agung ini adalah salah satu entrepreneur, pebisnis nih, pebisnis muda dari Surakarta. Bisnisnya apa ya, karena kita sekarang di pengelolaan lumpur tinja, bicaranya tentu saja bisnis yang tidak jauh-jauh dari tinja. Nanti mari kita dengarkan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah menjadi panelis, silahkan Pak, Bu. Bapak-bapak sekalian loh, ini bukan Bapak Ibu sekalian. Kita akan ada 3 materi terkait keuangan. Yang pertama akan disampaikan dulu oleh Bapak Insinyur Aris Suprianto M.Eng. Pak Aris akan menyampaikan terkait pengelolaan tarif dan penerapan subsidi silang ya yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Selanjutnya nanti pada sesi kedua ada Pak Nugroho yang akan menyampaikan terkait pedoman, peluang dan komitmen pemerintah Indonesia untuk aspek finansial dalam pengelolaan lumpur tinja. Dan yang terakhir nanti kita bisa melihat bahwa pengelolaan lumpur tinja itu tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga tentu saja kita butuh kolaborasi. Tadi juga disampaikan di panel pertama ya, bahwa semua pihak, semua stakeholder harus berkontribusi, termasuk untuk pendanaannya. Yaitu dari di sini kita akan bicara terkait inisiatif untuk kolaborasi sektor swasta dalam penyedotan dan pengumpulan lumpur tinja. Nah, sudah siap kan ya para peserta pada siang hari ini? Peserta yang mengikuti via Zoom juga jangan lupa nanti ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya melalui link yang sudah disediakan. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Aris untuk dapat menyampaikan, Pak, menarik sekali nih terkait bagaimana di Jakarta pengelolaan tarif dan penerapan subsidi silang. Baik, terima kasih Ibu Asri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta seminar FSM 6. Saya akan memulai untuk paparannya. Silakan. Ya,
Ini berkaitan dengan terutama masalah kinerja keuangan ya. Jadi terutama kalau kita bicara sustainability tentunya kita bicara paling utama tentang finansial. Next. Ini outline-nya mengenai SPALD di Jakarta, kemudian kinerja teknik keuangan, tarif, tren pendapatan, biaya, laba usaha, kemudian subsidi silang. Kita lihat sistem pengelolaan air limbah di domestik di Jakarta ada dua ya, sistem perpipaan offset dan onset. Jadi PT PAL saat ini melakukan kegiatan usaha. Untuk yang offsetnya kita sudah mencapai cakupan layanannya hingga saat ini 13,33, kemudian yang onset itu 9,59, totalnya 22,92. Ini kaitannya dengan tentunya kalau kita lihat nanti sebenarnya ujung-ujungnya masalah pembiayaan dari mulai investasi maupun di operasional. Lanjut. Komposisi pelanggan untuk perpipaan, ini ada rumah tangga, niaga kecil, niaga besar, bangunan sosial, dan industri. Sampai tahun 2020 kemarin hasil audit, jumlah pelanggan totalnya itu 2.735 dengan luas lantai layanan itu 14.075,780 meter persegi. Kemudian kita memulai untuk serius menangani SPALDS, artinya penyedotan lumpur tinja, mulai tahun 2016 ya, 2017 kita terakhir ini memang fluktuasi ya untuk volume penyedotan. Memang ini gabungan dari layanan sendiri dan juga swasta. Total pelanggan ya, untuk tahun 2020 itu kubikasinya, jadi kita kalau bicara untuk yang penyedotan memang kubikasi itu total 19.000 sekian ya, tidak kelihatan saya. Kemudian lanjut next. Untuk tarif, jadi ada pendapatan, kemudian ada biaya. Kemudian pendapatan kita ada 3 sumber dari jaringan, pelanggan jaringan. Kemudian ada dari penyedotan, artinya yang SPALDS, kemudian ada lain-lain. Saat ini kita masih pada berdasar tarif itu berdasar SK Gubernur Kepgub nomor 91/2012. Kemudian ada di biaya, itu ada beban pokok pengolahan, kemudian ada biaya sosialisasi, dan ada biaya administrasi umum. Nah, biaya ini tentunya untuk membiayai ada yang tadi SPALDS-nya untuk penyedotan dan juga untuk perpipaan. Dari sana kita ada profit margin, kemudian itu kita compare dengan tarif yang ada. Jadi sebenarnya kita nanti bicara kalau kita simulasinya, sebenarnya berapa tarif yang kita berlakukan itu larinya ke profit margin yang akan kita peroleh. Lanjut. Ini tren pendapatan, biaya dan laba. Kalau kita lihat sebenarnya memang dimulai tahun 2014 kita sudah mulai naik ya pendapatannya, termasuk juga beban. Cuma ada kecenderungan tren menurun. Itu mulai 2018 dan seterusnya karena memang ada peningkatan beban. Jadi pendapatannya
pertumbuhannya lebih kecil dibanding pertumbuhan dari beban itu sendiri. Jadi akhirnya labanya menurun. Ini tentunya menjadi mungkin PR buat tahun ke depan bisnis PD PAL. Kalau kita masih ingin bertahan, tentunya harus meningkatkan baik dari yang SPAL DT maupun yang SPAL DS. Kita tahu untuk investasi untuk yang SPAL DT atau perpipaan ini membutuhkan waktu dan resources yang cukup besar. Sedangkan untuk yang SPAL DS ini masih dalam kondisi saat ini masih boleh dibilang merugi ya. Lanjut. Ya, ini kita lihat, ini komposisi pelanggan SPAL DT. Kita lihat, kita punya pelanggan tadi sekitar 2.700 yang memberikan revenue yang di atas harga dasar itu di niaga besar dengan jumlah mungkin sekitar 600-an, dan ini mengcover dari pelanggan-pelanggan yang rumah tangga ataupun sosial. Ini yang kita istilahnya menerapkan subsidi silang. Dan alhamdulillah memang masih beruntung. Cuma tadi kalau kita lihat ada tren penurunan laba. Ini nanti kita bisa lihat berikutnya, next. Nah, ketika bicara kita ngomong SPAL DS yang sampai saat ini masih merugi, ini tentunya kita harus mengatasinya ya dari tadi laba yang diperoleh dari untuk layanan SPAL DT. Ini yang sekarang kita lakukan. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan terutama tentunya memperbesar revenue dari SPAL DT, tapi juga harus berupaya mengurangi beban yang ada di SPAL DS. Memang kita lihat di komponen di SPAL DS itu ada di desludging service-nya, artinya di transportasinya dan juga di pengolahan. Kita tahu di proses di transportasi ini kita sudah menghitung sebenarnya kalau kita benar-benar bisa melakukan L2T2 itu bisa mengcover biaya desludging atau transportasi, karena ketika kita bicara L2T2 tentunya ketika satu rate truk hanya melayani satu rumah dengan tarif yang ada itu rugi, dan itu dah yang mungkin sekarang masih terjadi di kita di PD PAL. Kemudian di biaya pengolahannya dengan memakai tarif yang ada itu sekitar minus karena kebutuhan biaya itu sekitar di real cost-nya itu 42.000 per meter kubik, cuma kita mendapatkan istilahnya tarifnya itu 25.000, jadi artinya ada minus di situ. Jadi ini kombinasi atau gabungan minus di transportasi dan di pengolahan ini menjadikan rugi di pengelolaan SPAL DS, dan ini sekarang menjadi harus ditanggung oleh income dari pendapatan di layanan perpipaan atau SPAL DT. Itu yang tentunya harus ada terobosan terhadap tadi di pengelolaan di SPAL DS. Ini bisa jadi mungkin menjadi pembelajaran buat mungkin daerah lain yang sekarang saat ini mengelola SPAL DS. Ini harus cermat dalam hal tadi pembebanan ya, dari mulai transportasi dan juga pengolahan. Lanjut. Oke. Terima kasih. Kira-kira jadi ini boleh bilang bahwa ketika kita bicara sustainability dan kita nanti pasti akan bicara mengenai tarif. Ada dua layanan, sistem perpipaan dan SPAL DS. Kita tahu untuk pengembangan jaringan butuh resources yang cukup tinggi, dan
Kalau kita bicara komposisi pelanggan PDPAL, yang memberikan revenue itu di komersil. Ketika kita mulai melayani untuk daerah non-komersil, itu siap-siap kita harus menanggung, artinya revenue di bawah dari pengeluaran. Kemudian ketika bicara SPAL DS, itu ada 2 komponen yang langsung membebani, yaitu biaya dislodging, transportasi, dan juga biaya pengolahan. Ini yang harus dipertimbangkan ketika kalau kita melakukan layanan tadi SPAL DS. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Aris atas penjelasannya dan memberikan gambaran yang cukup jelas ya bagaimana sebenarnya ternyata dalam mengelola ini sebagai contoh yang baik ya. Dengan adanya tadi gagasan cross subsidi atau subsidi silang untuk berbagai jenis pelanggan tadi ya. Dari pelanggan niaga, sosial dan rumah tangga, kita juga bisa melihat bahwa itu bisa menjadi salah satu solusi. Dan juga tadi saya lihat sangat menarik Pak Aris, kita tidak bisa mengkotak-kotakan ya bahwa ini dari SPAL DT, penerimaan SPAL DT, padahal atau misalnya ini penerimaan dari SPAL DS saja gitu untuk dipisah-pisahkan, tetapi memang kita harus gabungkan dan sesuaikan gitu sesuai kebutuhan gitu ya. Karena memang untuk pelayanan kepada masyarakat seperti yang kita tahu itu bukan pilihan dia mau pakai SPAL DS atau SPAL DT. Kadang-kadang itu memang sudah di area tersebut memang dia mau nggak mau harus SPAL DS gitu ya. Walaupun misalnya dia mau SPAL DT tapi belum ada di situ. Jadi memang pengelolaan itu harus dilihat secara menyeluruh ya. Berintegrasi baik untuk air limbah domestik sistem setempat maupun terpusat. Karena tadi bahwa semuanya itu ujungnya untuk pengelolaan air limbah domestik. Terima kasih sekali Pak Aris. Semoga ini bermanfaat ya untuk operator lain. Nah yang kedua nih Pak Nugroho. Nah, Pak Nugroho akan banyak berbicara nanti tentang secara keseluruhan. Tadi setelah kita melihat contohnya dulu, nah sekarang kita lihat dalam melihat aspek finansial di Indonesia, sebenarnya untuk khususnya untuk pengelolaan lumpur tinja ada apa saja sih? Bagaimana sih pedoman yang ada, bagaimana peluangnya? Silahkan Pak Nugroho untuk memulai presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada perwakilan dari IWOS, kebetulan posisi di financial, di National Coordinator Institusional dan Financial. Nah ini menindaklanjutin yang tadi bahwa tadi pagi Pak William J. Parenti sebagai Chief of Party menegaskan bahwa IWOS itu berkomitmen untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi. Sehingga kami IWOS Plus itu kemudian sering melakukan diskusi dengan kebetulan di Kementerian PUPR yaitu Bu Marsha dan teman-teman. Kemudian mendiskusikan permasalahan ini. Bisa ini Mas tayangannya. Nah, jadi kemudian slide kedua Mas. Ya. Kolaborasi Kementerian PUPR dan IWOS Plus. Nah, kami melakukan kolaborasi dengan PUPR khususnya untuk sanitasi. Kita membantu dengan Kementerian PUPR untuk menyiapkan pedoman-pedoman yang diperlukan supaya membantu daerah dalam hal misalnya yang pernah kita lakukan adalah menyiapkan bagaimana kelembagaannya terlibat dalam bagaimana integrasi air minum dan air limbah, kemudian menilai kesiapan institusi, jadi artinya bahwa tidak semuanya, jadi nanti karena ini adalah integrasi air minum dan air limbah, kita mau melakukan screening awal. Lalu kita siapkan tools bagaimana menilai apakah misalnya PDAM itu sanggup atau layak mengelola air limbah domestik. Kemudian kita juga menyiapkan dan menganggarkan kebutuhan biaya operasional. Jadi membantu pihak-pihak atau institusi yang akan melakukan pengolahan limbah domestik akan kita bantu untuk bagaimana menghitung atau menghitung anggaran untuk kebutuhan biaya operasional. Dan selanjutnya kita juga telah menyiapkan
pedoman bagaimana menghitung tarif yang diperlukan supaya pengelolaan air limbah domestik itu institusinya adalah full cost recovery. Termasuk di dalamnya adalah kita akan menghitung subsidi kalau memang itu diperlukan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, pedoman yang telah kita siapkan itu adalah pedoman penilaian kesiapan PDAM untuk pengelolaan air limbah domestik atau lumpur tinja. Pedoman ini memang disiapkan untuk menilai kesiapan PDAM dalam pengelolaan air limbah. Karena dulu pesannya bahwa apakah seluruh PDAM mempunyai peluang atau layak mengelola air limbah. Nah, itu menjadi berdebat apakah seluruh PDAM yang sehat atau PDAM yang bagaimana yang layak mengelola air limbah domestik. Sehingga kita bersama-sama dengan Kementerian PUPR menyiapkan toolsnya tadi, kemudian kita menyepakati parameter apa yang harus dinilai, kemudian akhirnya menyimpulkan dan membuat scoring berapa dari PDAM-PDAM tadi yang bisa melakukan atau memperluas tugasnya selain air minum juga mengelola air limbah. Pedomannya tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian kita tambahkan juga dengan bagaimana menghitung tarif air limbah domestik untuk setempat dan terpusat. Jadi kita memberikan permintaan dari PU, kita coba siapkan semuanya. Nah, pedoman perhitungan air limbah ini juga bentuknya sudah dalam bentuk Excel, kemudian ini juga bisa hasilnya akan digunakan sebagai bahan advokasi dari institusi kepada pemerintah daerah bila ingin untuk mengajukan proposal tarif air limbahnya. Lanjut, Mas. Nah, ini kenapa disebut peluang integrasi? Nah, ini latar belakangnya bahwa PDAM yang sehat itu berdasarkan laporan BPSPAM buku kinerja tahun 2020, itu PDAM yang sehat itu adalah 239 PDAM. Dari 387 PDAM. Jadi pangsanya, potensialnya sangat tinggi. Dan kenapa kita menunjuk atau mengajak PDAM untuk integrasi untuk pengelolaan air minum dan air limbah? Karena PDAM sampai saat ini yang mempunyai keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan pelanggan dalam jumlah yang besar, kemudian sanggup mengelola database pelanggan dan kemudian bisa mengkolek dana dengan baik. Nah, dari PDAM yang sehat tadi 239 itu yang cakupannya di atas 60% itu hanya ada 20 PDAM dari PDAM sehat. Lalu PDAM itu yang tadi seperti saya sampaikan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan pelanggan. Dan kemudian tahapan pengelolaan ini berdasarkan hasil studi integrasi air minum dan air limbah tidak seluruhnya bisa langsung diserahkan kepada pengelolaannya kepada PDAM. Beberapa PDAM menginginkan bertahap karena yang selama ini mungkin air limbah domestiknya dikelola oleh UPTD, kemudian ini akan dikerjasamakan dengan PDAM. Maka tidak seluruhnya langsung diserahkan kepada PDAM, tapi bertahap. Nah, ini yang kita bisa opsi bahwa pengelolaan itu mulai misalnya dari PDAM hanya mengelola untuk pengelolaan pelanggan, penjadwalannya, lalu mengangkutnya, monitoring pengangkutannya, mungkin pengolahannya diserahkan kepada yang lainnya. Lalu kalau PDAM sanggup, dia bisa mengelola pelanggan, pengangkutan dan pengolahan limbah. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa? Karena di akuntingnya PDAM, bila aset itu masuk ke dalam buku asetnya PDAM, maka penyusutan sudah mulai diberlakukan. Dan kalau penyusutan diberlakukan sedangkan pemanfaatan asetnya masih kecil, maka ini yang kita hati-hati sekali, jangan sampai pada waktu PDAM mengelola air limbah domestik, maka kinerjanya bukan membaik, malah memburuk. Nah, berdasarkan inilah maka kita membuatkan toolsnya. Bisa lanjut, Mas?
kita buatkan toolsnya. Nah, toolsnya ini sudah melakukan pembahasan beberapa kali. Mudah-mudahan ini finalnya, dan kalau nanti ada ini kita bisa revisi kalau ada masukan lagi. Bahwa yang kita nilai adalah teknis, keuangan, dan kelembagaan. Di dalam teknis itu yang kita hitung adalah cakupan pelayanan. Kenapa cakupan pelayanan ini menjadi penting adalah kalau PDAM-nya cakupan pelayanannya masih rendah, mungkin kita tidak mereferensikan untuk mengerjakan pengelolaan limbah domestik. Karena untuk air minumnya saja masih di bawah dari yang dipersyaratkan. Kalau yang dipersyaratkan di sini adalah bahwa di atas 80% atau di atas 60% lah, baru PDAM dianggap skornya lebih bagus. Lalu dari sisi teknis lagi adalah tingkat pelayanan. Kalau tingkat pelayanan PDAM-nya masih di bawah 24 jam, jadi pelanggan menerima airnya di bawah 24 jam, maka kami tidak merekomendasikan untuk mengelola limbah domestik. Kami merekomendasikan bahwa air minum harus fokus dulu di air minum sampai kinerja pelayanannya baik. Kemudian tingkat penagihan. Kenapa tingkat penagihan? Kenapa? Karena kalau banyak tingkat penagihannya rendah, berarti banyak komplain, berarti pelayanannya tidak baik. Nah, kami tidak menginginkan dengan adanya mengelola limbah domestik akan membuat kinerja PDAM menjadi turun. Lalu dari sisi keuangan yang kita lihat adalah misalnya apakah kas PDAM cukup bagus, kemudian apakah PDAM memperoleh laba, kemudian apakah Pemda memberikan bantuan, bagaimana komputerisasi billingnya, karena ini terkait dengan database pelanggan. Kalau masih manual mungkin kami tidak merekomendasikan. Kemudian jangka waktu penagihan dan efektivitas penagihan. Jadi intinya bahwa PDAM yang akan mengelola limbah domestik secara teknis harus juga memenuhi tadi prasyarat, secara finansial tidak boleh dalam kondisi merugi, karena kami khawatir kalau nanti mengelola limbah domestik kinerjanya tidak malah baik, malah kedua-duanya menjadi buruk. Lalu untuk kelembagaan yang kita lihat adalah rasio pelanggan, ini ada di PDAM. Jadi kalau rasio pegawai terhadap pelanggan sudah cukup baik, maka itu potensi yang sangat bagus karena PDAM bisa mengelola. Lalu Perda, apakah PDAM-nya tadi sudah membuat Perda atau belum? Lalu kemudian di bawah akan kelihatan bahwa ini akan dinilai, kemudian ada scoring. Scoringnya adalah kalau di atas 85 maka dianggap bisa mengelola, sudah bisa mendapatkan tambahan untuk mengelola limbah domestik lagi. Kalau di bawah itu maka perlu pengelolaan air bersihnya, air minumnya ditingkatkan dulu. Kemudian lanjut Mas. Sistem pengelolaan air limbah domestik seperti kita tahu ada tadi SPAL DT dan SPAL DS. Nah, saya lanjut saja bahwa SPAL DT ini ada dari perpipaan, kemudian ada pengolahan, lalu ada perpipaan, kemudian ada pipanya, kemudian ada pengolahannya. Sedangkan kalau SPAL DS dari truk, dari septic tank dibawa ke truk, dibawa ke IPLT. Lanjut Mas. Nah, ini diagramatiknya sebenarnya sama antara pedoman perhitungan tarif air limbah yang kita berikan, termasuk juga sistem terpusat dan setempat. Jadi Bapak Ibu yang ingin menghitung air limbah harus menyiapkan dulu dokumen kalau ini terpusat, operasional jaringan perpipaannya bagaimana, data IPAL-nya sendiri bagaimana, lalu data pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dari pengelolaan limbah domestik sistem terpusat ini. Lalu setelah itu kita menyusun target teknis, apakah ada penambahan sambungan baru atau tidak, kalau di PDPAL apakah akan ada meter persegi lagi atau tidak, siapa. Lalu dari proyeksi target tadi, kemudian kita menghitung jaringan perpipaan, beban pengolahan, beban operasional, biaya-biaya tadi akan menjadi dasar sebagai yang seperti kata Pak Aris tadi, harga pokok produksinya.
Lalu kemudian kita simulasikan tarifnya, per golongan pelanggan bagaimana, lalu akan ketemu yang namanya tarif. Nah, tarif air limbah yang ditetapkan di awal perhitungan itu biasanya masih harus kita simulasikan lagi. Karena pertimbangannya apakah tarif itu akan terjangkau atau tidak bagi masyarakat. Kalau melewati batas keterjangkauan, maka yang harus diperbaiki adalah target teknisnya. Mungkin terlalu rendah, idle capacity-nya dari kapasitas produksi terlalu tinggi. Kalau itu sudah berhasil optimal dilakukan, maka yang paling akhir adalah subsidi. Jadi subsidi dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan air limbah domestik. Kenapa? Karena hasil hitungnya bahwa tarif yang diberikan ke pelanggan itu lebih rendah dari harga pokok produksinya. Oke, ini yang terpusat, kemudian lanjut yang setempat. Nah, BEBDA-nya hanya data yang dibutuhkan itu apa saja, dan di kolom ke beban pengangkutan, kalau tadi adalah beban untuk jaringan, kalau ini adalah beban pengangkutan. Oke, saya kira ini sekian, selesai. Terima kasih atas ininya. Terima kasih. Nanti kita diskusi kembali. Aplaus untuk Pak Nugroho, terima kasih banyak Pak Nugroho. Nah, para hadirin sekalian, ini adalah salah satu yang disampaikan oleh Pak Nugroho, ini adalah salah satu contoh nyata dari hasil kolaborasi, di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini Direktorat Sanitasi, melaksanakan penyusunan pedoman-pedoman tersebut, bekerja sama dengan mitra pembangunan kita ya Pak Nugroho ya, yaitu IWOS. PUPR sepertinya melaksanakan secara intensif ya dengan IWOS terkait ini, dan juga tidak lupa ternyata kalau saya nggak salah dengar tuh tadi sebelum acara ini sempat ngobrol dikit dengan Pak Nugroho, juga banyak melibatkan rekan-rekan di pemerintah daerah yang nantinya akan menggunakan pedoman tersebut, juga mengujikannya di beberapa kota ya Pak ya. Nah, ini bukti dari kolaborasi kita bersama untuk pengelolaan air limbah. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang bergerak, namun juga berbagai mitra pembangunan baik dari pusat maupun dari daerah. Selain itu juga mungkin saya ada beberapa poin penting dari diskusi dengan Pak Nugroho tadi, yaitu dari paparan Pak Nugroho tadi, yaitu yang pertama adalah kita tidak bisa serta-merta jika kita selalu bicara bahwa ayo kita taruh saja air limbah di PDAM gitu ya. Kita harus perhatikan juga kapasitas PDAM itu untuk tidak memberikan beban lebih dari yang sanggup dilaksanakan oleh PDAM pada saat tersebut. Jadi tadi pedoman tadi juga bisa digunakan untuk melihat di kota-kota bagi peserta di sini yang mungkin kabupaten kotanya ingin melaksanakan dengan PDAM juga bisa dicek kembali. Dan juga satu hal yang paling penting tadi adalah kita harus memperhatikan keterjangkauan dalam menentukan tarif. Jadi kadang keberadaan subsidi itu tidak bisa dihindari. Mungkin itu ya Pak ya 3 poin utama dari penyampaian dari Pak Nugroho. Jadi teman-teman jangan lupa kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut untuk terkait dari ketiga panelis kita ini, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang Bapak Ibu sekalian ingin tanyakan kepada di link http://bit.ly idntrack. Jadi jangan lupa bit.ly/idntrack semuanya huruf besar untuk bisa menanyakan nanti ya. Oke, tidak untuk berpanjang lagi, kita langsung saja kepada panelis ketiga kita yang sehari-harinya berbisnis ya Pak ya, tapi bisnisnya terkait dengan tinja. Jadi ini entrepreneur gitu, jadi wirausaha nih terkait dengan pengelolaan lumpur tinja. Pak Agus Sutrisno dari Surakarta. Silahkan Pak Agus Sutrisno untuk kita dengarkan ya hadirin sekalian. Bagaimana sih ini di Surakarta berbisnis swasta air limbah domestik. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Bu Asri tentang waktunya. Selamat sore Bapak-Bapak hadirin semuanya yang terhormat. Saya mau berbagi pengalaman di wilayah Surakarta Solo. Saya perkenalkan diri, saya Agung Sutrisno Pak. Dan saya sebagai anggota Paguyuban Tinja Solo Surakarta. Jadi wilayah Solo itu mempunyai paguyuban tinja yang bernama Patinses. Next Mas. Yang bernama Patinses. Patinses berarti Paguyuban Tinja Servis Surakarta.
Ya. Pada awal 2016 terbentuknya nama Patinses, Paguyuban Tinja Servis Surakarta. Awal mulanya sih 10 CV Pak, dan bertambahnya CV swasta sekarang berbadan hukum di 2021 yang berubah nama menjadi ASINDO, Asosiasi Sedot Sepiteng Swasta Indonesia. Sekarang jumlah anggotanya lebih dari 30 CV. Next. Manfaat paguyuban sendiri bagi kami sih menjalin relasi antar sesama swasta dan sesama swasta dengan PDAM. Dan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, ide, dan gagasan. Dan satu lagi dari kita untuk kita, dalam arti emergensi lapangan. Kan kita seorang swasta sih sedot WC, jadi kalau ada servis, kalau ada mesin rusak, kita share di grup aja, tinggal datang teman-teman langsung. Iuran untuk sosial, arisan. Next. Oh, ini jati diri saya Pak, CV. Saya mempunyai bisnis sedot WC. Dimulai di tahun 2013 yang saya beri nama Agung Jaya. Awal mula saya 1 unit dan wilayah pelayanan Surakarta dan sekitarnya. Ini dari minta orang tua Pak. Lulus SMA minta usaha sedot WC. Kata orang tua, rumah 30 tahun aja belum disedot, kamu minta usaha sedot WC. Next Pak. Karena saya memilih sedot WC ini tadi Pak, memiliki potensi bisnis yang menjanjikan. Dan tingkat resiko kegagalan bisnis rendah. Lah apalagi kegagalan dari sedot WC? Nggak jalan juga, nggak kehilangan solar sih. Pegawai saya sendiri. Kota Surakarta memiliki tempat pengolahan limbah tinja IPLT yang memadai. Kota Surakarta juga sudah mempunyai paguyuban sedot tinja Patinses tadi yang berubah sekarang ASINDO. Enaknya Kota Surakarta itu dengan IPLT dekat Pak. Jadi maksimal kalau wilayah Surakarta itu 30 menit. Jadi mau bolak-balik itu cepat. Dan dukungan motivasi perubahan perilaku masyarakat dari BAB sembarangan beralih ke tangki septic. Dan adanya rencana pemerintah di Kota Surakarta yang menerapkan sistem penyedotan terjadwal. Nah, next Pak. Ini awal mula LLTT di Surakarta. Di tahun 2014 Pak, kan saya tadi 2013 awal mula usaha. Dan 2014 saya diajak dari pihak IWOS untuk bekerja sama dalam bidang LLTT, L2T2, layanan lumpur tinja terjadwal yang dipayungi PDAM Surakarta. Di tahun 2014 bulan Desember akhir tahun, saya dikasih 300 SPK uji coba penyedotan tinja terjadwal, dan yang tersedot di waktu itu 3 bulan 90 rumah atau SR sambungan rumah. Dan 2015, 2016 kita masih uji coba terus. Masih banyak kendala, masih banyak yang perlu dibenahi tentang database, tentang pelanggan, tentang pengetahuan dari pemikiran pelanggan, dan tentang alamat yang dulu dan sekarang pemekaran. Mulai lagi bulan Juli 2018, saya pertama kali penandatanganan kontrak kerja dengan PDAM Surakarta. Capaian di tahun 2018 271 SR L2T2. Karena masih banyak yang menolak pelanggannya, belum pada mengetahui tentang L2T2. Nah, di capaian tahun 2019 pelanggan udah mulai minta malah.
1420 SR. Dan 2020 sama 1437 SR. Di tahun 2021 ini kita satu bulannya bisa 200 SR. Berarti kalau baru 4 bulan ini 500 lebih. Ini baru pertengahan bulan. Berarti kalau masih normal 200 kali 12 bisa 2400-an per tahunnya. Total yang saya capai 3372 SR L2T2. Next. Nah, ini gambaran penyedotan L2T2, Pak. Hari pertama peluncuran program L2T2, disurvei, barcode nomor pelanggan, terus penyedotan, kita buang ke IPLT juga di barcode. Next. Nah, ini ringkasan cerita hidup saya, Pak, yang kurang bagus mungkin. Namanya Patinses. Orang Jawa semua nih, Pak, orang mudik Solo. Sekarang udah 30 CV lebih. Di Solo sudah WC semua nggak ada yang crash, Pak, jadi semua pertemanan bagus. Nah, ini saya masih SMA dulu, Pak. Nyoba-nyoba kerja di pabrik di Tangerang sini. Aduh, nggak ada hasil kayaknya sih. Awal mula saya usaha sedot WC. Ini peluncuran pertama 2014-15. Penyedotan SR. Di IPLT Putri Cempo Solo ini, Pak. Nah, pembuangan IPLT. Penandatanganan kontrak pertama. Nah, berapa saya mau menikah, Pak? Punya bensin. Dukungan orang tua, Pak. Dari pertama saya sudah WC minta orang tua langsung. Sekarang saya udah punya penambahan armada, dan pertama kali penambahan armada istri saya sebagai karyawan pertama. Nah, ini penambahan pertama ini. 2021 penambahan kedua. Sekarang udah punya teman banyak, dalam arti memberi lapangan kerja ke 6 orang. Semoga kedepannya sih bisa bertambah, bisa mengasih lapangan kerja ke teman-teman lainnya. Ini profil saya, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Agus Trisno. Nah, ini juga kalau saya lihat menarik sekali ya Pak ya, bahwa ada orang inisiatif saya mau jadi pengusaha serut ninja, dan berarti sudah bisa berpikir panjang ke depan ya Pak ya. Padahal dulu tuh belum ada LATT dulu ya Pak ya, belum ada ya Pak.
belum berpikir ke fakultas manajemen, baru pikir bahwa ini kayak strateginya ini pasti menjanjikan. Menarik sekali nih Pak Agus. Juga kalau saya lihat berarti ini sebagai kolaborasi juga ya Pak ya, bahwa Bapak kan sebagai pengusaha swasta, Bapak bekerjasama juga dengan PDM ya Pak ya. Nah berkolaborasi juga, ini kolaborasi, jadi memang dalam pengelolaan lumpur tinja memang tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini walaupun kita sudah punya BUMD ya Pak ya, seperti PDPAL gitu ya. Nah ini juga mungkin Pak Depal juga bekerja sama gitu ya Pak ya, nantinya dengan pengusaha-pengusaha jika ada. Nah ini di Surakarta salah satu best practice-nya telah ada kerjasama antara swasta seperti Pak Agus ini dengan PDAM di sana. Dan juga jangan lupa buat peserta di sini, kalau misalnya masih mau bertanya, jangan lupa untuk bertanya, sampaikan pertanyaannya, di-upload di feature Q&A pada link http://bit.ly IDNRA. Oke, nah kita sudah mendengarkan dari 3 panelis kita. Mungkin sebelum kita beri kesempatan dulu pada panitia atau mungkin kepada para peserta yang masih ingin banyak bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya sambil kita menunggu rekap dari panitia. Mari kita dengarkan Bapak Ibu panelis, Bapak-bapak panelis, mari kita dengarkan penanggap pada panel 3 kita ini. Ada 2 orang penanggap untuk panel 3 ini. Yang pertama ada Ibu Marsaulina Pasaribu. Beliau adalah Kasubdit Perencanaan Teknis di Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Juga yang kedua ada Bapak Mortaza sebagai perwakilan dari IESA. Nah, IESA ini adalah Indonesia Environmental Scientist Association yang mendedikasikan karirnya dalam penelitian lingkungan. Kepada Ibu Marsaulina Pasaribu, kami persilahkan Bu untuk menyampaikan tanggapan Ibu. Silahkan Bu Marsa. Pindah ke sini karena tidak Bu Marsa. Belum kedengaran ya? Sudah terdengar Bu Marsa. Oke. Silahkan Bu Marsa. Terima kasih Bu Asri. Selamat sore para Bapak narasumber. Kebetulan hari ini semua narasumbernya Bapak dan juga para Bapak Ibu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk para Bapak narasumber tadi ada 3 narasumber. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Ada 3 bahan. Yang pertama terkait PDPAL disampaikan oleh Pak Aris, kemudian terkait aspek keuangan oleh Pak Nugroho, dan yang terakhir tadi dari Pak Sutrisno ya terkait kolaborasi untuk sedot tinja. Nah, seperti sudah banyak dibahas dari tadi pagi, yaitu terkait penyelenggaraan SPALDE ini. Bahwa sama-sama tahu bahwa penyelenggaraan SPALDE ini merupakan serangkaian kegiatan ya dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Dan dalam pelaksanaannya bahwa tidak bisa hanya pada satu aspek saja. Jadi ada multi aspek yang mendukung keberlanjutan dari penyelenggaraan SPALDE ini. Jadi selain aspek teknis, ada juga aspek non teknis, di mana selama ini sering sekali terpaku pada aspek teknis, tapi sebenarnya tidak bisa dan tidak lupa kita ada penting untuk aspek non teknis seperti terkait kelembagaannya, kemudian manajemennya, peran serta masyarakat, regulasi, serta untuk aspek keuangan. Nah, untuk sesi ini kita untuk panel ini membahas terkait aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting karena aspek keuangan ini sangat mempengaruhi keberlangsungan dari operasionalisasi dari pengelolaan air limbah domestik tersebut. Jangan sampai keberlanjutan dari pengelolaan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya biaya untuk melakukan operasional dan pemeliharaan. Harapannya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan biaya operasional dan pemeliharaan bisa ditutupi dari pendapatan yang diperoleh oleh lembaga pengelola air limbah domestik. Nah, inilah selama ini sebenarnya yang selalu kita tekankan kepada
seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah domestik, yaitu bagaimana biaya operasional yang ada untuk keberlangsungan pengelolaan ini dapat ditutupi. Kemudian tadi terkait presentasi dari para narasumber, tadi Pak Aris sudah menjelaskan dengan cukup jelas ya terkait bagaimana pengelolaan tarif dan juga penerapan subsidi silang yang dilakukan di PDPAL. Jadi PDPAL ini merupakan salah satu contoh pengelola air limbah yang menghasilkan laba ya. Tadi Pak Aris sudah menyampaikan bahwa di penjelasannya tadi bagaimana komposisi pelanggan yang offsite di PDPAL itu memungkinkan terjadinya pola subsidi silang antar golongan pelanggan. Tadi juga Pak Adi sudah menyampaikan bahwa PDPAL menghasilkan laba, walaupun sebenarnya secara trend margin laba ini menurun ya untuk 3 tahun terakhir. Nah, melihat hal tersebut perlu sebenarnya dilakukan penyesuaian tarif air limbah untuk mempertahankan kinerja keuangan. Hanya saja memang besaran atau penyesuaian tarif ini sangat tergantung kepada kebijakan daerah. Nah, inilah yang sering menjadi masalah dalam pemberian tarif di beberapa kota kabupaten, sehingga karena sangat tergantung pada kebijakan dari kepala daerah, sehingga kadang sering sekali bahwa tarif yang ditetapkan itu terlalu murah, tetapi tidak diimbangi. Misalnya dari perhitungan yang dilakukan harusnya sekian, tetapi tidak bisa diterapkan, sehingga tidak bisa menutupi biaya operasional dan tidak ada subsidi dari pemerintah kabupaten kota untuk biaya operasional. Kemudian tadi juga Pak Nugroho ya menjelaskan terkait aspek keuangan dan pengelolaan lumpur tinja di Indonesia. Tadi juga sudah menyampaikan bahwa kita memang, saya harus akui, banyak melakukan kolaborasi ya dengan IWOS, baik untuk penyesuaian tarif, bagaimana kita bersama-sama mencoba mendampingi beberapa kota kabupaten kita melakukan penyesuaian tarif, di mana akhirnya dari beberapa kali pendampingan yang telah dilakukan ini kita dapat menyusun suatu pedoman dan petunjuk yang diperlukan untuk pedoman tarif ya. Harapan kita tadinya pedoman tarif ini bisa menjadi suatu peraturan ya, tetapi sampai sekarang belum, dan ini mungkin akan terus kita proses. Ya, dengan adanya pedoman tarif ini, harapan ke depan ini bisa menjadi sebagai acuan ya, dan juga dengan adanya pedoman ini dapat memberikan pemahaman apa sih sebenarnya menghitung tarif pelayanan air limbah domestik, dan di mana di dalam pedoman yang telah kita susun bersama-sama terkait tarif ini sudah mencoba kita melihat apa saja item-item yang harus masuk di dalam melakukan perhitungan tarif, dan juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pola perhitungan tarif. Nah, tadi juga Pak Nugroho menyampaikan ya terkait bagaimana mendorong integrasi PDAM integrasi pengelolaan air minum dan air limbah yang dilaksanakan lewat PDAM, karena kita tahu sama-sama salah satu permasalahan dalam pengelolaan air limbah ini adalah masalah kelembagaannya. Sebenarnya kita menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk lembaga pengelolanya, apakah mau PTD atau mau BLUT atau mau PD, dan saat ini kita mencoba mendorong, kita dari pemerintah pusat mendorong adanya integrasi dalam pengelolaan air minum dan air limbah, dan ini juga sudah tertuang di dalam RPJMN 2020-2024, yaitu mendorong integrasi air minum dan air limbah. Bahkan di dalam RPJMN ini kita ditargetkan minimal ada 3 PDAM yang bertambah dalam pengintegrasian. Jadi saat ini mungkin ada sekitar plus minus 6 kali ya PDAM yang selain mengelola air minum juga mengelola air limbah, dan diharapkan ini akan terus bertambah. Kenapa sebenarnya kita ingin mendorong keterlibatan PDAM ini dalam pengelolaan air limbah?
melihat selama ini bagaimana kemampuan PDAM dalam melakukan pengelolaan pelanggan. Jadi kita harapkan dengan sudah adanya kemampuan PDAM ini dalam pengelolaan pelanggan, ini merupakan menjadi salah satu peluang untuk peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Kemudian terkait komitmen PUPR dalam memberikan atau membantu daerah-daerah yang akan mengembangkan pengelolaan air limbah domestik ya. PUPR sampai sejauh ini berkomitmen untuk tetap mendorong pengelolaan atau mendorong pengembangan pengelolaan air limbah domestik, tidak hanya lewat memberikan bantuan pembangunan infrastruktur kepada kabupaten kota, terutama infrastruktur yang terkait dengan air limbah domestik, dengan persyaratan bahwa kabupaten kota itu sudah memenuhi versi yang kita minta untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi di samping itu juga pemerintah PUPR juga memberikan fasilitasi pembinaan teknik. Nah, ini karena kita melihat tidak cukup kita hanya memberikan infrastruktur saja kepada pemerintah daerah, tetapi kita juga harus memberikan pembinaan teknis. Nah, ini yang sering kita melakukan kolaborasi ya bersama-sama dengan IWOS, bagaimana kita memberikan pembinaan kelembagaan, bagaimana kita memberikan pembinaan tarif dan juga penyusunan perda. Karena kita melihat bahwa melalui pembinaan non teknis ini justru akan mendorong keberlanjutan dari pengelolaan air limbah tersebut. Kemudian tadi yang terakhir Pak Sutrisno, saya salut dengan Pak Sutrisno. Tadi Pak Sutrisno menyampaikan lulus SMA langsung berpikiran untuk memulai usaha ya, usaha tidak ada pilihan, maksudnya udah punya keinginan lah ya, masih muda untuk mencoba membuat usaha sendiri, dan usaha itu adalah usaha yang saya pikir tidak cukup populer, yaitu usaha penyedotan pengumpulan lumpur tinja. Ini merupakan salah satu hal yang perlu kita hargai ya. Oleh sebab itu perlu kita mendorong adanya kolaborasi. Misalnya bagaimana caranya supaya perlu ada kerjasama dengan PDAM dalam penyedotan lumpur tinja, karena dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan kepastian usaha, seperti Pak Sutrisno memiliki kepastian usaha bagi usaha jasa truk penyedotan lumpur tinja. Nah, kemudian juga tadi dipersinggung terkait layanan lumpur tinja terjadwal ya, dengan layanan lumpur tinja terjadwal, bahwa dengan adanya skema layanan lumpur tinja terjadwal ini akan memberikan manfaat ya, tidak hanya manfaat bagi penyedotan tinja, tapi juga manfaat bagi banyak pihak. Mungkin itu Bu Asri yang bisa saya tanggapan yang bisa saya berikan kepada ketiga pemateri pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Bu Marsha. Kalau saya disimpulkan tanggapan dari Bu Marsha tadi, salah satu yang paling penting adalah kita memastikan keberlanjutan, terutama dalam penyediaan biaya OM, di mana diharapkan ya Pak ya, kita bisa memenuhi biaya OM tersebut dari dana yang kita terima baik dari retribusi maupun tarif. Juga keberadaan tadi penyesuaian tarif di saat ini seringkali berat untuk teman-teman di daerah biasanya, itu menjadi sangat penting menurut Bu Marsha. Dan satu lagi, kepastian usaha itu pastinya akan membuat teman-teman entrepreneur seperti Pak Agus ini akan dapat untuk berkembang. Maka tadi jadi banyak ya Pak ya, asosiasi Bapak itu ramai ikut, karena setelah melihat oh ini ada pasarnya, dan juga kepastian usaha dengan kerjasama tadi dengan adanya layanan lumpur tinja terjadwal. Selanjutnya terima kasih Bu Marsha atas tanggapannya. Kami berikan kesempatan kepada Pak Mortaza untuk menanggapi paparan dari ketiga panelis kita ini. Kami persilahkan Pak Mortaza. Mohon maaf Pak Mortaza, suaranya belum keluar. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh
semua yang terkait di dalam pengelolaan limbah domestik ini atau pengelolaan lumpur tinja. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya mau menyorot penjelasan dari Pak Aris bahwasanya aspek subsidi silang itu merupakan satu solusi yang sangat baik, karena tentu saja kita bisa pastikan bahwa pengguna-pengguna jasa pengolahan lumpur tinja itu kebanyakan dari kalangan yang mungkin tidak terlalu memprioritaskan penanganan lumpur tinja itu. Jadi kalau kita mau tanya kepada warga mana prioritas pembiayaan di dalam rumah tangganya, saya rasa bisa jadi kalau kita bertanya ke 100 orang warga, saya menduga tidak sampai 10 orang bisa memprioritaskan atau menempatkan pembiayaan pengelolaan lumpur tinja ini pada pembiayaan rumah tangganya. Itu saya menduga seperti itu. Nah, dengan adanya subsidi silang, saya rasa akan mengurangi beban biaya masyarakat pada umumnya. Utamanya karena kita tahu bahwa problem lumpur tinja di kalangan warga itu sebetulnya perhatiannya ada pada ketika itu bermasalah. Jadi ketika lumpur tinja itu sudah menimbulkan masalah di dalam rumah tangga, misalnya mampet dan sebagainya, nah itu baru disebut sebagai sesuatu yang patut ditangani. Tidak secara rutin mereka memberi perhatian kepada lumpur tinja, apalagi mereka yang tidak tahu di mana letak septic tanknya dan sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, jadi masalah subsidi silang tarif ini merupakan salah satu solusi menurut saya, dan saya sangat apresiatif atas upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait. Kepada Pak Nugroho, saya juga sangat apresiatif karena ada keinginan dan ada satu semacam upaya untuk memastikan bahwa pengelola lumpur domestik atau limbah domestik itu adalah lembaga yang sudah teruji dengan penilaian, dengan struktur penilaian yang sudah sangat bagus tadi. Nah, namun demikian saya pikir tadi kita perlu sarankan ya, bahwa kalau memang pengelolaan ini bertumpu penuh pada kelembagaan PDAM, maka menurut saya penyiapan kapasitas PDAM ini itu yang harus segera ditingkatkan sedemikian rupa sehingga mungkin di hitungan 1-2 tahun ke depan kita sudah bisa memperoleh kesiapan PDAM yang cukup untuk hal tersebut, sehingga aspek-aspek pembiayaan dan sebagainya dapat kita hitung secara tepat. Untuk Mas Mas Agung Sutrisno ya. Saya rasa upaya yang saudara-saudara di Solo lakukan itu merupakan satu hal yang patut dicontoh di berbagai tempat. Meskipun demikian, memang untuk keseluruhan pembicara tadi saya ingin menyampaikan semacam opini bahwa ada satu hal yang harus kita perhatikan di dalam paradigma pengelolaan limbah domestik kita, yaitu bahwa seolah-olah kalau kita menyebut pengelolaan limbah domestik atau pengelolaan lumpur tinja itu langsung terhubung, pikiran kita langsung terhubung kepada penyedotan. Artinya pembicaraan kita terarah kepada penanganan ketika
limbah domestik tadi itu harus diselesaikan, harus diselesaikan dampaknya karena menumpuk atau sudah menyumbat dan sebagainya. Nah, ini menurut saya perlu juga didiskusikan kembali paradigmanya, karena bukankah kita sebetulnya akan lebih baik jika mengalihkan pembiayaan itu bukan pada semata-mata penanganan, misalnya penyedotan dan sebagainya itu, tetapi pada upaya-upaya edukasi, semacam edukasi kepada warga untuk melakukan pencegahan dampak atas adanya limbah domestik yang tidak terkelola secara benar. Nah, tentu misalnya letak ketika misalnya seseorang akan merenovasi rumah atau membangun, itu biasanya yang diperhatikan desain kamar, desain lantai dan seterusnya. Itu jarang sekali orang memperhatikan bahwa seluruh desain rumah itu harus dimulai dari bawah. Yang paling bawah dari rumah kita itu kan adalah sumur dan sumur dan septic tank. Nah, ini yang kita tidak perhatikan, sehingga tata letak dan sebagainya itu bisa menjadi hulu dari problem yang ditimbulkan oleh adanya limbah domestik ini tadi. Sehingga menurut saya paradigma pengelolaan limbah domestik yang akan kita biayai dalam konteks ini itu adalah harus terpadu, mulai dari proses-proses pencegahan dengan cara edukasi yang tepat dan juga tentu saja penanganannya itu ketika ini sudah harus dilakukan penyedotan dan pengolahan dan sebagainya. Saya rasa demikian, moderator. Baik, Pak Murtaza, terima kasih banyak. Jadi Pak Murtaza, para panelis dan juga pada hari ini sekalian menekankan tentang pentingnya juga adalah pelibatan masyarakat sebagai pemilik tangki septik dan juga nantinya bagaimana perkuatan terhadap SDM pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik, khususnya dalam pengelolaan lumpur tinja, di mana kita merupakan suatu PR tambahan bagi kita selain PR untuk pengelola lumpur tinja secara berkala gitu ya dari tempat-tempat masing-masing, juga PR untuk meyakinkan bahwa masyarakat memang perlu kita punya tangki septik yang baik dan juga bahwa kesadaran untuk pengelolaan air limbah domestik harus ditanamkan ya Pak ya. Jadi untuk meningkatkan demand juga nantinya kedepannya akan mendukung demand kita untuk pengelolaan air limbah domestik demi lingkungan kita yang aman dan sehat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Murtaza dan Bu Marcelina. Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan. Sepertinya mungkin pertanyaan pertama akan kami beri kesempatan kepada rekan-rekan hadirin sekalian yang hadir di Hotel Westin ini untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Apakah ada yang akan memberikan pertanyaan secara langsung? Kami persilahkan. Bagi yang akan bertanya, silakan Pak, langsung bertanya, mic-nya ada di situ. Silakan perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan di bagian pelayanan air limbah, khususnya itu di L2T2 dan limbah domestik yang terpusat. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Sungkowo. Oke Pak. Saya kembali ke Mas Agung biar enak nyantai ya Mas saya, karena saya sangat bisa melihat Mas Agung ini punya komitmen, dan mana dalam hal ini kalau kita melihat usaha ini kan orang pasti berpikir bahwa usaha ini ke depannya tidak akan baik. Pelayanan kami juga sama dengan di Solo. Nah, pelayanan L2T2 dengan pihak swasta pun kita ada kerjasama. Nah, jadi kami kembali menanyakan ke Mas Agung, di awal itu sempat bekerja di
mungkin sampai ke Tangerang ya Mas ya, di pabrik gagal, terus istilahnya itu memberikan harapan kepada orang tua untuk bisa memberikan modal supaya berusaha tersebut. Paling tidak itu Mas Agung punya komitmen untuk bisa memberikan keyakinan yang sampai saat ini kalau saya lihat itu sudah 3 sarana mobil yang sudah dipunyai Mas Agung. Nah kedepannya ini Mas Agung paling tidak punya komitmen kembali. Nah, dengan pertumbuhan pelanggan di Solo ini kan kalau saya lihat kan cukup pesat. Paling tidak itu dengan asosiasi Mas Agung yang sekarang ini dari 10 sekarang udah jadi 30. Paling tidak gitu. Paling tidak sekarang ini udah kendaraan itu masing-masing CV itu paling tidak minimal paling tidak ada 2 ada 3 ya Mas Agung ya. Nah, karena tadi disampaikan jumlah daripada kendaraan itu kan belum disampaikan. Nah, jadi saya ini ke depannya nanti mungkin akan belajar kembali ke Solo karena Balikpapan hampir sama sistem pelayanan kami itu adalah L2T2 itu dengan sistem pihak swasta yang kami fungsikan. Cuma saat ini kan kami baru tumbuh. Jadi pelanggan kami itu di L2T2 udah di bulan akhir Desember itu sudah 5.700 pelanggan. Cuma jadwalnya itu kan belum sampai pada waktu usia 3 tahun karena kami baru launching itu 2018. Nah saya berharap Mas Agung bisa memberikan sedikit masukan pengalamannya apa sih kendala-kendala di lapangan sebagai referensi kami nanti untuk bisa di Perumda Jasa Menuntung bisa mengembangkan kembali pengelolaan khususnya di L2. Terima kasih yang kami sampaikan dan kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dari Balikpapan nih teman-teman di bagian LTT Paskono. Silahkan Pak Agung bisa langsung dijawab. Nih menarik sekali pertanyaannya karena dia ingin memperoleh dari pengalaman dari Bapak nih Pak. Silahkan Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kalau pengalaman saya dari Solo itu banyak kompetitor, tapi kompetitornya bukan persaingan sebetulnya Pak. Jadi kita paguyuban itu buat mempersatukan, bukan memperkeruh tapi mempersatukan. Jadi kalau di Solo itu tambah-tambah armada tambah CV itu bukan halangan buat kita. Kita jadi sesama sedot WC itu udah ada peraturannya Pak. Jadi kalau mau pembuatan armada baru, CV baru harus masuk paguyuban dan masuk kriteria paguyuban. Dan kalau masih belum mempunyai badan hukum harus membuat badan hukum CV-nya. Dan dari PDAM pun PDAM Surakarta tanya ke paguyuban juga walaupun bukan wewenang kita paguyuban, tapi yang berbadan hukum siapa aja kriterianya siapa yang bisa ikut L2T2. Sekarang L2T2 Surakarta ada 10 CV Pak yang sudah ikut L2T2. Jadi kalau yang belum ikut gara-gara ya ada yang belum berbadan hukum, kriteria mungkin armada atau karyawan yang belum masuk. Terima kasih Pak. Menarik sekali nih Pak Agung ya. Jadi berlomba-lombanya itu untuk yang pertama memberikan layanan yang paling baik kali ya, dan yang kedua juga memenuhi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya Pak ya. Tadi berlomba-lombanya untuk bisa jadi yang paling tadi sesuai aturan dan juga memberikan pelayanan yang paling baik. Seperti begitu ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan lebih lanjut sepertinya dari rekan-rekan yang ada mengikuti via Zoom. Ini pertanyaan pertama adalah untuk Pak Nugroho nih. Kenapa tidak semua PDAM Pak? Nah ini kayaknya nanya lagi nih, karena penasaran kok nggak semua PDAM sih gitu ya. Cuman yang tadi kata Pak Nugroho nilainya di atas 85 aja gitu ya Pak Nuk ya. Yang diberikan peluang untuk pengelolaan limbah domestik. Mungkin bisa dikupas lagi Pak Nugroho seperti apa gitu. Kenapa kita menetapkan seperti apa? Dan tarif air limbah itu sebaiknya ditetapkan tuh per tahun atau diupdate secara berkala. Tadi juga kan Bu Marsha sudah sempat menanggapi tentang adjustment ya Pak ya, penyesuaian tarif. Biasanya seperti apa ya Pak yang umum dilaksanakan dan cocok di Indonesia? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Memang
tidak, tadi saya mengulang tadi seperti disebutkan oleh Bu Asri bahwa PUPR itu tidak akan memberikan, jadi memang PDM sehat banyak, tetapi kami PUPR waktu itu memberikan pesan bahwa tidak boleh nantinya PDAM setelah mengelola air limbah domestik itu akan mengalami penurunan kinerja keuangan. Jadi makanya kemudian bersama-sama membuat tools penilaian tadi supaya kita bisa men-screening PDM mana saja atau parameter apa saja yang meyakinkan bahwa nantinya PDAM itu waktu mengelola air limbah domestik tidak malah merugi. Makanya yang paling berat, yang paling parameter yang dipegang adalah tidak pernah memperoleh laba selama beberapa tahun. Kalau memperoleh laba artinya tarif air minumnya sudah bagus, pengelolaannya juga sudah bagus, kemudian itu baru bisa meningkat. Tapi kalau PDAM-nya hari ini laba, besok rugi, nah itu kami PUPR waktu itu mesan supaya ini tidak menjadi hasilnya kemudian malah membuat PDAM merugi. Itu sedikit dulu kuncinya. Waktu itu kami kemudian makanya waktu penyusunan tools itu kita melakukan melakukan sampel ke beberapa PDAM untuk melakukan uji coba toolsnya, sehingga memang PDAM ini setelah dinilai dari kacamata finance dia bagus, kemudian dari performa teknis bagus, dan memang layak. Dan kemudian makanya ketemu angka scoring tadi itu adalah sebagai batasan hasil dari tryout ke masing-masing PDAM dan ke kepala daerah. Dan kita waktu itu juga melakukan pembahasan di Jakarta dalam bentuk workshop. Beberapa PDAM ya Pak ya. Dan juga kalau saya nggak salah dengar tadi itu penekanannya bahkan tadi yang punya potensi tadi itu 85% itu tidak serta-merta langsung bisa mengelola ya Pak ya. Dari potensi tadi akan digali lebih lanjut kan ya Pak ya. Betul. Jadi tidak seluruhnya pasti akan mendapatkan langsung green light untuk mengelola, tapi harus dinilai lagi aspek teknis, finance dan kelembagaannya. Dan kelayakan usahanya ya Pak ya kalau tidak salah ya Pak ya. Lalu untuk pertanyaan tarif air limbah domestik sebaiknya ditetapkan per tahun atau berkala? Karena konsep L2T2 layanan lumpur tinja terjadwal itu adalah penyedotan untuk jangka waktu 3 tahun sekali. Jadi siklusnya adalah 3 tahun. Jadi yang disedot pada bulan pertama akan disedot kembali pada bulan ke-37. Karena itu maka tarif sebaiknya dihitung adalah kenaikannya berkala selama 3 tahun setelah satu siklus itu habis. Jadi waktu menghitung tarif untuk satu siklus pun itu adalah memperhitungkan proyeksi biaya untuk rata-rata 3 tahun ke depan, sehingga hitungan tarifnya tidak ada yang salah hitung akibat karena ternyata OPEX atau biaya operasionalnya meningkat lebih tajam dari yang diperhitungkan. Ya, misalnya kenaikan harga BBM, lalu kenaikan harga listrik dan lain-lain ya Pak ya. Untuk BOP inflasi per tahun juga berpengaruh. Makanya tadi minimal 3 tahun ya Pak ya, karena penyedotan media secara berkala 3 tahun sekali menurut KPPU nomor 4 tahun 2017 ya Pak ya. Oke, jadi sebenarnya sudah menjawab ya bagi rekan yang bertanya tadi melalui Zoom gitu. Dan ini ada pertanyaan lebih lanjut nih Pak ke Pak Aris nih. Kayaknya pengen dapat tips-tipsnya nih Pak. Bagaimana sih Pak Aris strategi atau kiat nih sampai saat ini bisa menghasilkan laba hampir kurang lebih 3 miliar gitu, 30 miliar ya Pak ya? Kalau tidak salah tadi ya, mungkin salah berapa? 49. Udah naik lagi ya tadi yang bertanya. Ternyata ada 49 miliar per tahun ya Pak Aris ya? Enggak, terakhir. Oh terakhir, pada tahun terakhir ini kemarin 2020 labanya 49 miliar. Nah apa tuh Pak strateginya dan juga bagaimana mempertahankan kinerja Bapak tadi? Iya, tadi sudah saya sampaikan di PDPAL ini kan mengoperasikan 2 layanan ya, sistem perpipaan dan sistem setempat yang L2T2. Nah memang untuk yang perpipaan ini juga sangat tergantung dari revenue untuk yang komersial. Nah ini memang kalau
suatu perusahaan air limbah misalnya nanti ada di kota lain ya, tentunya harus berpikir di situ harus melayani dulu yang komersil, baru nanti bisa melakukan layanan yang non komersil, karena itu nanti mensubsidi tadi subsidi silang. Kemudian untuk L2T2 saat ini kita masih belum untung ya, karena memang perlu ada efisiensi dan mungkin ada tentang tarifnya juga memang masih rendah. Itu yang akhirnya untuk L2T2 kita disubsidi oleh layanan perpipaan. Kira-kira seperti itu. Karena kebetulan di DKI sepertinya di Pulau Pedipal itu banyak juga di sekitarnya area-area layannya, termasuk ke banyak area komersial juga ya Pak ya, non domestik juga ya Pak ya. Iya, kalau bukan non domestik, yang komersial. Iya, non residensial, sorry Pak. Jadi non residensial ya. Jadi memang kalau dulu akhirnya dari proyek World Bank dulu ya, itu sebenarnya targetnya kan layanan kumuh ya di Stabudi. Jadi sebenarnya mungkin blessing in disguise ya. Jadi ketika melayani arah kumuh dan tapi sekitarnya ada komersial, itu yang mungkin di situ ya subsidi silangnya terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di kota-kota atau kabupaten-kota yang ingin menerapkan pelayanan air limbah, pastikan kita bisa dengan strateginya seperti tadi subsidi silang, juga melihat potensi pelanggan. Jadi sangat penting sekali ya Pak Aris ya, potensi pelanggan itu. Karena saya dengar ada kota juga Pak yang justru kebalikannya Pak ya. Jadi layanan lumpur tinjanya mensubsidi air minum ataupun bahkan air perpipaan, air limbah domestik yang mungkin karena dia juga tadi banyaknya menyasar ke MBR kali ya Pak ya. Mungkin memang beda kasus di tiap kabupaten kota, jadi pastikan paling cocok coba cek tadi pedoman tarif ya yang tadi Pak Nugroho sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya tanya jawab kita sudah selesai waktunya, walaupun kalau saya lihat tuh di list masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para panelis kita. Mari kita berikan aplaus kepada ketiga panelis kita yang telah memberikan informasi, juga membuka wawasan kita terkait bagaimana sih sebenarnya saat ini implementasi maupun pengaturan yang ada terkait aspek finansial, dan juga bagaimana kita lihat kolaborasi yang ada dalam penyediaan layanan dalam hal ini pengelolaan lumpur tinja, baik dari pemerintah maupun partner pembangunan maupun pihak swasta seperti Pak Agung. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Aris, Pak Agung dan Pak Nugroho atas sharingnya pada sesi ketiga ini. Kami ingatkan jangan lupa bahwa besok akan ada panel lagi dalam seharian besok. Jangan lupa hadir kembali, walaupun kita akhiri dulu hari ini di panel ketiga ini. Jangan lupa juga keseluruhan sesi baik track Indonesia maupun track lainnya akan berlangsung, yaitu FSM 6 di 31 Mei sampai 4 Juni tahun 2021 ini. Jadi jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, lalu juga misalnya ada ide-ide yang ingin di-sharing kepada panitia FSM 6 ini, Bapak Ibu sekalian dapat melanjutkan melalui media tanya jawab yang telah disediakan oleh penyelenggara konferensi. Untuk registrasi dan informasi, jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin registrasi dan informasi untuk acara nanti di akhir Mei sampai 4 Juni dapat diakses melalui situs fsm6.org. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jika ingin registrasi atau mendapatkan informasi lebih jauh untuk acara utamanya di 31 Mei sampai dengan 4 Juni nanti, jangan lupa akses ke situs fsm6.org. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian, tetap sehat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.